Assalamualaikum. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT dan para pendengar ini semoga sehat, hasil dan selamat sampai ke program dari jam pagi sampai dengan dari podium dan kemudian kami informasikan masih tarawih malam kedua Ramadan telah kami terima sebesar Rp1.000.000. Kami bersama pengurus Yayasan Masjid Raya Wisata Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak Ibu dan semoga selanjutnya tugas Masjid Raya Wisata Samarinda ini tanggal 25 Maret 2023 atau 3 Ramadan 1443 Hijriah yang terdiri selaku penceramah Dr. Mursalin MAG, kemudian Imam Tarawih Muhammad Ivan Salbi dan Muhammad Bakri, doa Ismail Wahid SPD dan penyelawat Syahrul Hayy dan Muhammad Ridwan Syah. Baik Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah menjelang sholat sunat tarawih yang akan disampaikan oleh Bapak Om dan Mursalin MAG. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa pendengar Radio Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk pada malam ketiga. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah, memberikan kesempatan, kesehatan. Dan insya Allah kita masih tetap istiqamah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah di dalam Ramadan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah insya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian agar supaya kita mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita betul-betul mendapatkan gelar muttaqun di insyaallah di akhir Ramadan ini. Dalam kisah ini digambarkan ada 3 orang yang bersahabat masuk ke dalam gua. Ketika ada di dalam gua itu, kemudian tiba-tiba didengarlah suara yang menyampaikan kepada 3 orang yang ada di gua itu, tolong ambil batu. Maka kemudian antara 3 itu berbeda sikap. Sikap yang pertama, orang yang pertama menanggapi suara itu bahwa itu tidak ada apa-apa kok, jangan-jangan itu adalah suara syaitan. Tetapi ya, karena
menganggap bahwa itu tidak berarti, tapi kemudian kita mengambil batu apa adanya, ya mungkin 2-3 butir batu. Orang yang kedua agak sedikit berpikiran positif. Ini jangan-jangan ini malaikat ini. Malaikat ini yang menyampaikan ambil batu-batu karena di dalam gua itu gelap gulita. Silakan ambil batu. Maka orang yang kedua ini sedikit berpikiran positif. Jangan-jangan ini ada sesuatu yang baik terhadap suara ini. Maka mengambillah segenggam. Ya. Yang ketiga agak lebih meningkat. Dia mengambil sebanyak-banyaknya. Karena bisa jadi berpikiran bahwa jangan-jangan ini betul-betul suara yang benar, bahwa kita disuruh mengambil batu, jangan sampai kita diuji dan ada manfaatnya batu itu. Kalau paling tidak batu itu, kalau misalnya tidak ada hal-hal yang unik, paling tidak kalau dia bawa sebanyak-banyaknya, dia bisa misalnya menata, ada taman di rumahnya, dia tata dengan baik, bisa menjadi sebuah pemandangan yang indah. Akhirnya setelah terjadilah ini, keluarlah ketiga orang ini, dan datang juga suara lagi, tolong dibuka masing-masing batu yang Anda ambil itu. Maka dibukalah semua ketiga orang ini, apa yang diambil dari batu-batu yang ada di dalam gua itu. Ternyata dengan kuasa Allah, apa yang terjadi adalah berbalik menjadi emas. Subhanallah. Ini kisah apakah benar atau tidak, tapi paling tidak kisah ini memberikan motivasi kita bahwa di dalam kehidupan dunia ini seperti itulah kita. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nanti di akhirat kita umat manusia itu, apa yang diantara kita umat manusia ada yang mengucap Rabbana absorna wa sami'na, ya Tuhan kami sudah melihat apa yang pernah dulu disampaikan melalui Al-Quranmu dan Sunnah Rasulullah, bahwa seperti inilah balasan-balasan orang yang mengerjakan kebaikan-kebajikan di dunia, dan ternyata di akhirat betul apa yang pernah disampaikan oleh para ulama kita, bahwa kalau Anda melakukan sebuah kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya Allah, Rabbana absarna wa sami'na, dan kami sudah mendengar. Warji'na na'mal salihan inna muqin. Ya Allah, kembalikan aku di dunia lagi untuk bisa melakukan amal kebajikan. Inilah ungkapan-ungkapan orang yang menyesal di akhirat, karena ketika di dunia itu seperti apa yang dialami oleh ketiga orang itu, ada yang nanti pasti menyesal sekali. Kan kenapa waktu di dunia diberikan kesempatan, dia masih sehat, datang Ramadan masih tetap enak-enak saja duduk bercerita main HP, padahal sudah kita dengar azan untuk kita datang ke masjid, padahal Ramadan hanya sekali setahun. Kenapa kita tidak mengisi? Padahal Ramadan ini adalah kesempatan sebanyak-banyak kita untuk melakukan amal kebajikan. Ramadan ini khusus bagi umat Rasulullah, dan itulah sebabnya umat Rasulullah pertama masuk surga. Karena apa? Fasilitas Ramadan ini, karena kita mendapatkan berbagai kebajikan di dalam Ramadan ini. Kenapa kita tidak gunakan? Mumpun ada kesempatan, ada waktu kita, masih kuat kita, kenapa kita masih berleha-leha? Dan jangan sampai di akhirat nanti kita menyesal seperti penyesalan terhadap orang yang pertama tadi. Kenapa? Dia ucapkan, kenapa saya hanya mengambil 3? Kenapa saya tidak mengambil sebanyak-banyak supaya saya kaya, saya bisa naik umrah dan sebagainya? Tapi apa boleh buat? Tidak bisa lagi. Kalaupun Anda masuk di dalam gua itu, kembali mengambil batu saja, itu bisa lagi menjadi emas. Dia ambil banyak. Bayangkan kalau emas kita 2 genggam kita jual di pasar pagi sini, berapa itu? Coba. Tapi menyesal. Bayangkan kalau seandainya kita tarawih 20 rakaat,
Ditambah lagi dengan sholat sunnah. Mungkin nanti di akhir kita masih menyesal. Kenapa saya tidak melakukan etika? Kenapa saya tidak melakukan sedekah sebanyak-banyaknya? Padahal saya punya banyak uang dan sebagainya. Daripada kita memamerkan di Facebook dan sebagainya. Ini sekarang kalau lagi tren ini. Mari kita gunakan. Kumpul kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup. Ramadan kita isi sebanyak-banyaknya. Kita duduk-duduk di masjid dengan diam iktikaf. Dapatkan pahala dan sebagainya. Dan pahalanya bisa berlipat-lipat. Jauh lebih besar pahalanya daripada di luar Ramadan. Kenapa kita tidak gunakan? Jangan sampai nanti kita di akhirat menyesal semua. Oleh karena ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini tidak termasuk. Kalau kita hanya mengatakan seandainya saja, tapi masih itulah kita masih sempat hadir. Bagaimana kita ajak saudara-saudara kita, ayo, mumpung masih ada Ramadan, kita gunakan sebaik-baiknya Ramadan ini. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita di akhirat tidak akan menyesal, sehingga kita nanti akan masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua berlomba-lomba kita melakukan ibadah Ramadan ini. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan umur yang panjang, kesehatan dan sebagainya, sehingga insyaallah kita selamat dunia dan akhirat. Akhir kalam, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.